Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ya'la Muhammad Solar Diansyah dengan NIM 11125000032. Dan saya Risma Nindiana Putri dengan NIM 11125000015 dari kelas A. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi Hukum Administrasi Negara tugas UAS. Dosen pengampu Pak Edi Wahyudi, SHMSI. Hukum administrasi negara mengatur cara pemerintah bertindak dan hubungannya dengan warga negara, meliputi 1. Wewenang, kekuasaan pejabat yang bersumber dari hukum. Yang kedua, diskresi, kebebasan mengambil keputusan saat aturan belum jelas, demi kepentingan umum. Yang ketiga, tindakan administrasi, keputusan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Yang keempat, AUPB, prinsip dasar pemerintahan yang adil dan taat hukum. Yang kelima, organ pemerintahan, lembaga atau pejabat yang menjalankan administrasi negara. Pengawasan bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintah sesuai aturan, efektif, dan bebas penyalahgunaan kekuasaan. Jenis pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat APIP BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian. Eksternal dilakukan oleh lembaga independen dan cabang kekuasaan lain seperti BPK, Ombudsman, DBR atau DPRD, KPK, dan Komnas HAM. Pengawasan masyarakat, kritik, laporan, media, dan LSM. Fungsi utama pengawasan mencegah penyimpangan kewenangan, menilai kinerja pelayanan publik, menjamin akuntabilitas dan transparansi, memberi rekomendasi perbaikan kebijakan. Studi kasus dan aplikasi hukum administrasi negara di Indonesia. 1. Sengketa keputusan tata usaha negara. Contohnya, mutasi atau pemberhentian ASN tanpa prosedur yang sah. Aplikasi, keputusan dapat digugat ke PT UN dan dibatalkan jika melanggar asas legalitas dan AUPB. Yang kedua, maladministrasi pelayanan publik. Contohnya, keterlambatan pengurusan KTP atau perizinan. Aplikasi, masyarakat melapor ke Ombudsman RI yang memberi rekomendasi perbaikan layanan. Yang ketiga, penyalahgunaan diskresi pejabat. Contohnya, penerbitan izin tanpa dasar hukum jelas. Aplikasi, diskresi dinilai tidak sah dan dapat dibatalkan secara administratif atau hukum. Yang keempat, sengketa perizinan usaha atau lingkungan. Contohnya, izin usaha yang merugikan masyarakat. Aplikasi, izin sebagai KTUN dapat digugat ke PT UN dan dibatalkan bila cacat prosedur. Untuk yang pertama, ada penyelesaian jalur administrasi melalui pengaduan internal. Warga negara dapat mengajukan keberatan atau banding ke instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa secara administratif. Yang selanjutnya, melalui tingkat banding, pengadilan administrasi bisa menjadi langkah selanjutnya jika upaya penyelesaian di tingkat internal kurang memuaskan. Untuk yang kedua, ada penyelesaian melalui pengadilan tata usaha negara atau yang disebut dengan PT UN. PT UN berwenang untuk memeriksa, memutus, atau menyelesaikan sengketa yang terkait oleh keputusan atau tindakan pejabat negara. Selanjutnya, ada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi negara. Untuk yang pertama, ada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. PT UN sendiri berperan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari keputusan administrasi pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara. Yang kedua, ada Ombudsman Republik Indonesia yang berperan untuk menerima laporan yang terkait dengan maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, atau pelanggaran prosedur. Untuk yang selanjutnya, ada tahapan penyelesaian sengketa di PT UN. Yang pertama, ada pengajuan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan tertulis ke PT UN atas tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan. Yang kedua, ada pemeriksaan persidangan. Hakim akan memeriksa bukti, saksi, dan argumen dari kedua belah pihak. Hakim akan menentukan apakah keputusan administratif yang dipersoalkan sudah sesuai dengan hukum atau tidak. Yang ketiga, ada keputusan pengadilan.
Keputusan bisa berupa pembatalan keputusan pejabat yang disengketakan, bisa berupa perintah untuk melaksanakan tindakan yang tertentu atau penyelesaian yang lainnya. Untuk yang selanjutnya ada alternatif untuk penyelesaian sengketa dalam administrasi negara. Untuk yang pertama ada mediasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang netral tanpa harus melalui proses pengadilan. Yang kedua ada arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa yang diserahkan kepada arbitrator untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Yang ketiga ada negosiasi, yaitu proses diskusi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Untuk yang selanjutnya, tantangan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara. Untuk yang pertama ada birokrasi yang berbelit. Proses penyelesaian sengketa di instansi pemerintah seringkali memakan waktu yang lama. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum. Banyak warga negara yang tidak mengetahui hak-hak mereka dalam menyelesaikan sengketa administrasi. Yang ketiga, kurangnya sumber daya di PT UN. PT UN sering menghadapi tantangan dalam menangani volume kasus yang tinggi dengan sumber daya yang terbatas. Untuk yang selanjutnya, upaya meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas PT UN. Memperluas akses bagi masyarakat untuk mengajukan sengketa ke PT UN dengan proses yang lebih sederhana. Yang kedua, transparansi keputusan administrasi. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas terkait setiap keputusan administrasi untuk meminimalkan sengketa. Yang ketiga ada sosialisasi hukum kepada masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka terkait tindakan administrasi negara. Pemerintah bertanggung jawab melindungi dan menjamin hak aparatur sipil negara, sementara aparatur sipil negara memiliki kewajiban melayani publik secara profesional, netral, dan bersih dari KKN, serta mematuhi hukum dan kode etik termasuk setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran disiplin akan dikenai sanksi, namun pegawai negeri sipil juga berhak atas perlindungan dan jaminan sosial, termasuk bantuan hukum terkait tugas. Yang pertama ada tanggung jawab pemerintah, yaitu menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Selanjutnya menjamin hak aparatur sipil negara, memberikan perlindungan, jaminan sosial seperti kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, hari tua, dan bantuan hukum terkait tugas. Menciptakan sistem merit, yaitu mengembangkan diri aparatur sipil negara, mempertanggungjawabkan kinerja, dan menerapkan prinsip merit. Pembinaan dan sosialisasi, membina aparatur sipil negara dan menyosialisasikan undang-undang aparatur sipil negara agar pegawai negeri sipil memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua ada tanggung jawab pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu melaksanakan kebijakan publik sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selanjutnya, melayani masyarakat, memberikan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi publik, serta bersih dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap pada negara memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta mengabdi kepada negara dan rakyat. Yang ketiga, menjaga disiplin dan etika, yaitu menaati peraturan perundang-undangan dan kebijakan pimpinan, menghindari penyalahgunaan wewenang menjadi perantara keuntungan pribadi dan bertindak sewenang-wenang, menjaga kerahasiaan informasi dinas, mengembangkan kompetensi etos kerja dan inovasi, akuntabel atau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan penggunaan sumber daya negara secara efektif dan efisien. Untuk yang selanjutnya ada implementasi hukum administrasi negara atau HAN dalam kebijakan publik adalah penerapan aturan hukum publik untuk membentuk, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pemerintah, memastikan tindakan birokrasi legal, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik,
seperti dalam pelayanan perizinan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan mewujudkan good governance dan melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang. Untuk peran HAN dalam kebijakan publik adalah yaitu sebagai landasan legalitas untuk memastikan setiap tindakan pemerintah atau kebijakan publik memiliki dasar hukum yang jelas sesuai asas legalitas, harus ada dasar hukum, dan yuridikitas yaitu sesuai keadilan dan kepatutan. Selanjutnya ada instrumen pengawasan. HAN menjadi alat untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, mencegah korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ada pembentukan kebijakan, memandu perumus kebijakan agar tidak hanya berdasarkan ilmu administrasi, tetapi juga hukum perundang-undangan, menciptakan status hukum baru atau hak kewajiban bagi masyarakat. Yang terakhir ada pelayanan publik, yaitu mengatur hubungan pemerintah warga negara, memastikan pelayanan yang efisien, berkualitas, dan melindungi hak-hak warga negara. Yang ketiga dan terakhir ada perlindungan hukum, yaitu menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari potensi ketidakadilan atau kesalahan administrasi. Baik, sekian dari materi yang kita jelaskan yang ada di dalam hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.